Halo semuanya, jumpa lagi dengan saluran kesayangan Anda yang akan mengupas lebih mendalam mengenai ilmu pengetahuan alam dan akan mengupas habis masalah-masalah ilmu alam di sekitar kita, hanya di Belajar 5 Menit Ilmu Pengetahuan Alam atau BEL Mini IPA. Kali ini kita akan membahas mengenai apa itu gerak dan gaya. Sebelumnya mari kita bahas mengenai gerak dan perpindahan. Apa yang kamu tahu tentang gerak? Apakah benda-benda ini bergerak? Apa yang kamu amati dari gambar-gambar ini? Benda-benda ini berpindah posisi. Benda-benda ini berpindah kedudukan. Perhatikan posisi awalnya. Gerak dan perpindahan adalah dua konsep dasar dalam fisika yang seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya terdengar hampir sama, namun sesungguhnya memiliki maksud yang berbeda dalam fisika. Gerak merupakan perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan tertentu dalam selang waktu tertentu. Misalnya saja dapat berupa mobil yang melaju di jalan, pesawat terbang di langit, atau gerak mesin yang berputar. Dan dapat berupa gerak lurus, yakni gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Gerak melingkar, gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Dan gerak parabola yang lintasannya berupa parabola seperti kamu melempar batu. Sedangkan perpindahan dapat berupa perubahan posisi suatu benda dari titik awal ke titik akhir dalam garis lurus. Perpindahan merupakan besaran vektor, artinya memiliki nilai dan arah. Perpindahan dapat berupa seseorang berjalan 7 meter ke barat, kemudian 4 meter ke selatan, sehingga perpindahannya berupa garis lurus dari titik awal ke titik akhir, bukan jumlah jarak yang ditempuh. Nampak perbedaan dengan jarak adalah, jarak merupakan panjang total lintasan yang ditempuh suatu benda. Sedangkan perpindahan merupakan jarak terpendek antara titik awal dan titik akhir. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan gerak semu? Gerak semu adalah gerak benda yang sebenarnya diam, namun oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah sedang bergerak. Gerak semu biasanya diakibatkan oleh karena keadaan pengamat yang sedang berada dalam suatu sistem yang bergerak. Contoh gerak semu yaitu pada saat kita naik kereta api, pepohonan akan nampak seperti bergerak berlari meninggalkan kita. Padahal sebenarnya, yang bergerak adalah kereta api saat kita sedang berada di dalamnya. Jadi kita semua bergerak relatif. Selanjutnya perhatikan ini. Mobil ini bergerak memiliki kecepatan tetap. Saat kecepatannya tetap maka gerakannya tidak mengurangi dan menambah kecepatannya. Artinya tidak ada percepatan dan perlambatan. Ini biasa kita sebut dengan GLB atau gerak lurus beraturan. Karena gerakannya berupa garis lurus dan kecepatannya beraturan, untuk GLB kecepatan dapat bernilai tidak sama dengan 0, namun percepatannya bernilai 0. Gerak ini jika digambarkan dalam grafik kecepatan dan waktu dapat kita buat seperti ini. Misalkan mobil itu bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon, maka grafik percepatan dan waktunya dapat kita gambarkan seperti ini. Grafik kecepatan terhadap waktu ini memperlihatkan bagaimana perbandingan kecepatan partikel yang selalu tetap di setiap waktunya. Bagaimana kalau kecepatannya bertambah? Apakah grafiknya masih berupa garis lurus? Jika partikel itu melakukan percepatan atau akselerasi dalam kurung A, maka garis grafiknya akan naik. Dan jika partikel itu melakukan perlambatan, maka garis grafiknya akan turun. Inilah yang nantinya kita sebut dengan GLBB, atau gerak lurus berubah beraturan. Sekarang perhatikan gambar ini, mobil ini bergerak dalam waktu 12 detik, di 4 detik pertama melakukan percepatan, lalu 4 detik berikutnya kecepatannya tetap, dan 4 detik terakhir mengalami perlambatan sampai akhirnya berhenti. Perhatikan juga jika lintasan itu kita gambarkan dalam grafik.
Sekarang perhatikan grafik ini, gerak apa dari A ke B, B ke C, dan C ke D? Ya, kamu betul, kamu hebat sekali. Gerak A ke B merupakan gerak GLBB dan partikel mengalami percepatan, kecepatannya berubah tiap waktu. Gerak B ke C merupakan gerak GLB dan partikel tidak mengalami percepatan maupun perlambatan, kecepatannya tetap tiap waktu. Gerak C ke D merupakan gerak GLBB dan partikel mengalami perlambatan, kecepatannya berubah tiap waktu. Mari kita tentukan nilai-nilai pada tiap variabel di grafik itu baik pada GLB maupun GLBB-nya. Untuk lintasan A ke B, percepatannya adalah kecepatan akhir atau V1 dikurangi kecepatan awal atau V0, dibagi waktu akhir atau T1 dikurangi waktu awal atau T0, sehingga didapat nilai percepatan 2,5 meter per sekon kuadrat. Dan bernilai positif. Adapun jarak yang ditempuhnya kamu dapat tentukan dengan melihat grafik ini. Bentuk apa yang dibentuk grafik ini? Ya, tepat sekali. Grafik ini membentuk segitiga. Kamu masih ingat rumus segitiga? Yakni setengah dikali nilai V dikali nilai T. Perhatikan hasilnya. Selanjutnya mari kita amati gerak GLB pada lintasan B ke C. Garis B ke C merupakan gerak GLB karena kecepatannya tetap yaitu 10 meter per sekon. Dan bagaimana dengan percepatannya? Adapun kecepatan awal dan akhirnya sama yakni 10 meter per sekon. Dan dilakukan selama 4 detik atau 4 sekon. Sehingga percepatannya adalah 0, jadi pada GLB percepatan selalu 0. Mari kita amati jarak lintasannya. Panjang lintasan pada GLB dapat kamu cari dengan mengamati garis yang dibentuk pada grafik itu. Apa yang dibentuk oleh grafik itu? Ya betul, kamu tepat sekali. Itu sebuah segi 4. Jadi jarak atau S dapat kita cari dengan mengalihkan nilai V dan T, sehingga S sama dengan 10 meter per sekon dikalikan dengan 4 sekon. Diperoleh 40 meter. Sekarang kita amati gerak GLBB pada lintasan C ke D. Garis C ke D merupakan gerak GLBB karena kecepatannya berubah, pada awalnya 10 meter per sekon, setelah 4 detik menjadi berhenti atau 0 meter per sekon. Lalu bagaimana dengan nilai percepatannya? Karena kecepatan akhirnya atau V1 adalah 0 meter per sekon maka, percepatannya adalah negatif 2,5 meter per sekon kuadrat. Tanda negatif pada percepatan garis C ke D karena telah terjadi perlambatan gerak partikel. Adapun jarak yang ditempuhnya kamu dapat tentukan dengan melihat grafik ini. Bentuk apa yang dibentuk grafik ini? Ya, tepat sekali. Grafik ini membentuk segitiga. Kamu masih ingat rumus segitiga? Yakni setengah dikali nilai V dikali nilai T. Perhatikan hasilnya. Sekarang kita tentukan berapa jarak lintasan yang ditempuh oleh mobil itu setelah 12 detik bergerak. Di 4 detik pertama dengan gerak GLBB dipercepat, mobil menempuh 20 meter, lalu 4 detik berikutnya dengan gerak GLB, dan kecepatan tetap, mobil menempuh jarak 40 meter, dan 4 detik terakhir dengan gerak GLBB diperlambat, mobil menempuh jarak 20 meter sampai akhirnya berhenti. Dengan demikian jarak yang ditempuh mobil itu sejauh 80 meter. Coba kita simpulkan apa saja yang terjadi dengan kejadian itu. Pada GLB kecepatan tetap dan percepatannya 0, pada GLBB kecepatan berubah dan percepatan tidak 0. Jika partikel itu dipercepat, maka nilai A positif. Jika partikel itu diperlambat, maka nilai A negatif. A adalah percepatan atau akselerasi. Jika saluran ini bermanfaat bagi Anda dan keluarga, berilah semangat kepada pembuat video ini dengan cara yang mudah yakni silahkan subscribe, like dan share saluran edukasi ini, agar Anda tidak ketinggalan video baru mengenai edukasi yang berguna bagi kita semua. Terima kasih sudah memperhatikan saluran ini.